Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Neti Herawati, SEMSIAK. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan praktik audit KAP SHR kepada para pemateri. Dipersilakan untuk memaparkan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus kas, di mana pengertian kas itu sendiri adalah kas adalah aset perusahaan berupa uang tunai yang tersedia dan dapat digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Nah, pada PT Amin Tunggal ini kita dapat menemukan juga pelunasan piutang sebesar 5 juta itu, dan saldo kas kecil menurut pembukuan itu juga ditemukan di dalam bukti pemeriksaan kas. Nah, di sini itu pengertian bank sendiri adalah bank adalah aset perusahaan berupa simpanan uang di lembaga perbankan yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran maupun penerimaan melalui rekening perusahaan. Nah, pada kasus bank juga permintaan konfirmasi bank ini ditemukan pada PT Lancang Kuning, di mana untuk rekonsiliasi saldo menurut banknya itu terdiri dari saldo menurut bank, setoran dalam perjalanan, cek beredar, dan koreksi bank. Dan untuk rekonsiliasi saldo menurut perusahaannya sendiri itu ada saldo menurut buku perusahaan, pendapatan jasa giro, biaya administrasi bank, koreksi salah catat cek, dan cek kosong. Di sini saya akan menjelaskan tentang piutang. Adapun pengertian piutang yaitu piutang adalah hak perusahaan untuk menerima uang dari pihak lain karena transaksi di masa lalu. Pada kasus PT Lancang Kuning, adapun konfirmasi piutang yaitu auditor melakukan konfirmasi piutang kepada debitur seperti PT Sudirman, PT Amin Tunggal, PT Antasari, dan PT Hamka. Tindakan ini sesuai teori audit untuk menguji keberadaan dan keakuratan saldo piutang. Hasil konfirmasi menunjukkan adanya perbedaan antara saldo buku perusahaan dengan saldo menurut debitur, sehingga auditor melakukan koreksi. Yang kedua yaitu koreksi saldo piutang. Perbedaan saldo konfirmasi mencerminkan penerapan teori bahwa piutang harus disajikan secara wajar dan tidak overstate. Contohnya yaitu pada PT Sudirman dan PT Amin Tunggal mengalami koreksi saldo. Yang kedua yaitu pada PT Antasari dinyatakan tidak mampu membayar sehingga piutang dikategorikan sebagai piutang macet. Koreksi ini dicatat melalui jurnal penyesuaian sesuai metode cadangan. Yang sediaan yaitu aset yang dimiliki untuk dijual, ya, dan yang kedua yaitu dalam proses produksi atau bahan baku untuk produksi. Di PT Lancang Kuning yaitu stock of name, auditor melakukan pemeriksaan fisik persediaan dan membandingkannya dengan catatan perusahaan. Hasilnya menunjukkan perbedaan nilai antara catatan buku dan hasil fisik. Hal ini sesuai dengan teori bahwa persediaan harus diverifikasi secara fisik untuk menjamin keberadaannya. Yang kedua yaitu barang konsinyasi. Pada kasus PT Lancang Kuning ditemukan barang konsinyasi yaitu televisi dan DVD player milik PT Bulan yang salah dicatat sebagai persediaan perusahaan. Menurut teori barang konsinyasi bukan milik perusahaan penerima titipan sehingga tidak boleh diakui sebagai aset. Yang ketiga yaitu kesalahan cut off penjualan. PT Lancang Kuning mencatat penjualan TV flat 29 padahal barang tersebut dikirim sampai akhir periode. Menurut teori cut off penjualan baru boleh diakui jika barang telah berpindah hak kepemilikan karena barang belum dikirim, persediaan harus dikembalikan dan HPP dibatalkan. Dan terakhir yaitu kesalahan cut off pembelian. Ditemukan pembelian speaker dengan syarat FOB shipping point yang belum dicatat padahal kepemilikan sudah berpindah. Hal ini sesuai teori bahwa persediaan harus diakui saat risiko dan manfaat telah berpindah sehingga auditor menambahkan nilai ketersediaan. Dalam kasus tersebut, aktivitas perusahaan mencatat pengeluaran yang seharusnya dikapitalisasi sebagai alat karena penambahan manfaat ekonomis yang dimana sebagai beban pemeliharaan yang mengakibatkan aktivitas disajikan terlalu rendah dan beban operasional disajikan terlalu tinggi. Dalam kasus tersebut, perusahaan gagal mengakui kewajiban yang sudah menjadi beban tahun sebelumnya yang mengakibatkan liabilitas jangka pendek disajikan terlalu rendah dan laba bersih disajikan terlalu tinggi secara material. Ada jenis-jenis liabilitas yang dimana itu ada jenis jangka pendek, jangka panjang, dan liabilitas kongensi. Tujuan untuk audit liabilitas yaitu memastikan semua kewajiban telah tercatat di otoritas dengan benar. Yang kedua, memverifikasi bahwa liabilitas berasal dari kewajiban yang sah. Yang ketiga, memeriksa kewajaran estimasi. Terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi biaya dibayar di muka. Pengertian biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka merupakan pengeluaran yang sudah dibayarkan pada periode berjalan, tetapi manfaatnya baru akan digunakan pada periode akuntansi yang akan datang. Contoh biaya dibayar di muka adalah sewa gedung dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan biaya langganan. Perlakuan akuntansinya yaitu adalah saat pembayaran dicatat sebagai aset, dan saat manfaat telah digunakan dipindahkan menjadi beban. Metode pencatatan biaya dibayar di muka ada dua. Yang pertama itu adalah metode aset atau pendekatan neraca. Yang kedua itu adalah metode biaya atau pendekatan rugi laba. Selanjutnya adalah risiko inheren utama. Risiko utama terkait dengan biaya dibayar di muka yaitu ada tiga. Yang pertama asersi kelengkapan, yang kedua asersi keberadaan, yang ketiga itu adalah asersi penilaian. Fokus prosedur audit biaya dibayar di muka. Yang pertama itu adalah vouching, yang kedua adalah rekalkulation, yang ketiga adalah cut off, yang keempat konsistensi, yang kelima adalah pengungkapan. Selanjutnya itu adalah biaya-biaya. Biaya-biaya mewakili penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi yang timbul dari aktivitas operasi normal atau dari transaksi yang menyebabkan penurunan ekuitas. Contoh biaya-biaya itu adalah beban pokok penjualan, yang kedua itu adalah beban operasional. Berkaitan dengan akun neraca, prinsip perbandingan atau matching prinsipal biaya harus dicocokkan dengan pendapatan di periode yang sama. Selanjutnya itu adalah risiko utama. Risiko utama biaya itu adalah understatement atau biaya yang dicatat terlalu rendah atau didorong ke periode berikutnya, dan kapitalisasi yang tidak tepat atau biaya yang dibukukan sebagai aset padahal seharusnya dibebankan. Fokus prosedur audit biaya-biaya yaitu adalah prosedur analitis, yang kedua adalah pengujian rinci, yang ketiga adalah pengujian cut off, yang keempat adalah pengujian pengendalian. Terima kasih kepada para penyaji atas pemaparan materi yang jelas dan informatif. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya, di mana kas dan bank piutang merupakan aset lancar yang sangat penting bagi perusahaan karena berperan langsung dalam menunjang kelancaran kegiatan operasional.
Baik, karena kita sudah selesai, saya ucapkan terima kasih kepada para penyaji. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.